Saya percaya semua kita dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di rumah Tuhan maupun Anda yang menyaksikan secara online. Tuhan, tetap Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk kembali. Saudara sekalian, semua kita sedang melewati masa sukar. Tetapi percayalah, bersama Tuhan kita pasti bisa melalui masa sukar ini. Katakan amin. Bagi saudara maupun bagi keluarga Anda yang sedang mengalami sakit, tetaplah percaya Tuhan adalah sang penyembuh kita. Tetapi bagi setiap saudara yang kehilangan anggota keluarga di masa pandemik ini, kuatkan hati saudara dan teruslah move on bersama dengan Tuhan. Jangan terus fokus hanya kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita, tetapi mari kita berfokus kepada orang-orang yang masih ada bersama dengan kita. Dan bagi setiap saudara dan saya yang sehat, teruslah bersandar kepada Tuhan dan tetaplah taati protokol kesehatan. Saya percaya Tuhan kita tetap memelihara hidup kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kita masih terus melanjutkan. Dalam bulan ini kita banyak belajar tentang miracle atau mujizat. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang mujizat pertobatan. Bagaimana Sakius saat bertemu Yesus, hidupnya berubah. Dan itulah mujizat pertobatan yang saya dan saudara harus alami juga. Nah, hari ini kita akan belajar satu mujizat lagi yang akan mengubah hidup kita ketika kita belajar melakukannya. Maka kita lihat sebuah peristiwa di Alkitab dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Jenderal Naaman dari kerajaan Aram akhirnya dalam keadaan kusta datang menjumpai Nabi Elisa di Israel. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, akan sembuh, akan sehat, sehingga engkau menjadi tahir. Karena Jenderal Naaman kena kusta waktu itu. Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, dengan marah, dengan bete, dengan kesal sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia, Nabi Elisa, datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13 perhatikan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ayat 14, maka turunlah ia, Jenderal Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia, Jenderal Naaman, menjadi tahir. Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tetap adalah Tuhan yang sanggup membuat keajaiban dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya, katakan amin. Nah, kita belajar bersama. Jenderal Naaman ini nyaris kehilangan mujizat jika ia tidak mau merendahkan hatinya untuk mentaati perintah Tuhan, mandi 7 kali di sungai Yordan.
Lihat bagaimana Jenderal Naaman marah, kesal, dan kemudian komplain, pergi, dan dia mau kembali ke Aram. Tetapi untungnya Jenderal Naaman akhirnya mau merendahkan hati, sehingga ia mengalami mujizat kesembuhan. Hari ini mujizat apapun yang saudara sedang nantikan, baik itu mujizat soal pemulihan keluarga, mujizat kesembuhan, mujizat dalam keuangan pekerjaan, mujizat dalam berbagai area. Dengar baik-baik. Ternyata kesombongan adalah penghalang mujizat, sedangkan kerendahan hati adalah rahasia bagi datangnya mujizat. Yang setuju katakan yes. Kesombongan adalah penghalang mujizat. Kesombongan adalah penghalang berkat. Kesombongan adalah penghalang doa. Dan kesombongan akan menutup banyak pintu-pintu dalam hidup seseorang. Sebaliknya, kerendahan hati akan membuka banyak pintu dalam kehidupan saudara dan saya. Ingat bahwa kesombongan telah mengubah malaikat menjadi setan. Itulah Lucifer dan sepertiga malaikat di sorga yang karena sombong akhirnya dari malaikat menjadi setan. Sebaliknya kerendahan hati akan mengubah manusia menjadi seperti malaikat. Siapa mau jadi seperti malaikat? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Nah, salah satu rahasia agar kita mengalami mujizat adalah belajarlah hidup dalam kerendahan hati. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah The Miracle of Humility. Mujizat kerendahan hati. Nah, saudara sekalian, Tuhan memberi mujizat kesembuhan kepada Jenderal Naaman saat dia mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, pertanyaannya bagaimana Jenderal Naaman bisa mengalami mujizat kerendahan hati? Saudara sekalian, jika kita tanya semua orang, pasti semua orang tidak mau sombong. Semua orang mau hidup rendah hati. Tetapi yang lebih kita perlu tanyakan, benarkah selama ini kita sudah rendah hati? Ataukah jangan-jangan selama ini kita masih sombong? Nah, saudara sekalian, mari kita akan belajar dari Jenderal Naaman. Apa yang benar-benar dimaksud dengan kerendahan hati yang mendatangkan mujizat. Kita akan belajar ada beberapa poin rahasia mujizat kerendahan hati. Kembali kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Di sini kita belajar dalam kemarahan Jenderal Naaman karena merasa tersinggung atas sikap dan perkataan daripada Nabi Elisa. Untungnya Jenderal Naaman mau mendengarkan nasihat baik dari para pegawainya. Nah, saudara sekalian, rahasia mujizat kerendahan hati yang pertama adalah bersikap benar saat menerima nasihat. Bersikap benar saat menerima nasihat. Pada dasarnya semua orang lebih suka dipuji. Pada dasarnya semua orang lebih suka didengar dan lebih suka memberi nasihat. Tetapi tahukah Anda bahwa kerendahan hati adalah tetap mau diajar. Tidak peduli berapa banyak pengetahuan kita, tidak peduli seberapa sukses yang kita sudah raih. Nah, orang bijak adalah orang yang mencintai teguran dan didikan. Sementara orang bodoh adalah orang yang membenci teguran. Kalau saudara lihat bagaimana Jenderal Naaman, dia belajar bisa menerima nasihat baik yang dia terima. Kalau Anda nanti baca lebih detail dalam 2 Raja-Raja pasal 5, Jenderal Naaman bersikap benar. Dia mau menerima nasihat budak perempuan Israel yang ada di rumahnya.
Saudara sekalian lihat, hanya dari budak pembantu rumah tangga yang akhirnya berkata kepada nyonyanya, istri Jenderal Naaman, oh kalau Tuhan pergi ke Israel, maka Tuhan akan disembuhkan oleh Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan lihat sebuah nasihat dari budak yang sederhana, yang akhirnya membuat Jenderal Naaman mau pergi dari Aram menuju kepada Israel. Dan Aram itu sekarang di mana? Itulah sekarang negara Syria. Nah, saudara sekalian, lalu juga Jenderal Naaman mau menerima nasihat para pegawainya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Bahkan ia mau menerima nasihat dari Nabi Elisa ketika Tuhan berkata melalui Nabi Elisa agar Jenderal Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Tahukah Anda bahwa ternyata hidup kita akan terselamatkan pada saat kita mau menerima nasihat dan teguran yang baik. Satu kali saudara sekalian, di sebuah kerajaan ada seorang bernama William. William ini seorang penasehat raja yang sangat disegani karena kebijaksanaannya. Raja pun sangat memperhatikan perkataan dan nasihat daripada William. Akan tetapi, William ini rupa wajahnya buruk sekali. Bahkan badannya itu bongkok. Dan sekalian melihat bagaimana raja begitu menghormati dan sering mendengar nasihat daripada William yang bijaksana. Maka putri raja menjadi sebel dan berkata kepada William, mengejek, kenapa mukamu buruk, kenapa badanmu bongkok, kenapa kamu diberi Tuhan kebijaksanaan. Lalu sekalian, William yang diejek, dia senyum dan bertanya kepada putri raja, apakah ayahmu punya anggur? Oh, itu pertanyaan yang bodoh sekali. Semua orang tahu bahwa ayahku seorang raja yang sangat hebat dan dia punya anggur yang terbaik. Lalu William tanya kepada putri raja, di manakah ia meletakkan anggur yang terbaik itu? Lalu jawab putri raja, ya pasti di dalam bejana tanah liat. William pun tertawa dan berkata, seorang raja yang kaya raya, seorang raja yang hebat, yang punya banyak emas dan perak di kerajaannya. Tapi kenapa dia menyimpan anggur-anggur yang terbaik ke dalam bejana tanah liat? Mendengar itu putri raja malu. Dan akhirnya dia pergi dari William dan dia memerintahkan kepada pegawai-pegawai istana untuk memindahkan semua anggur yang terbaik dari bejana tanah liat, dipindahkan ke bejana dari perak maupun emas yang mahal. Satu kali ketika ada pesta, maka raja mulai mencicipi anggur yang terbaik. Tiba-tiba dia kaget. Kenapa? Anggur itu terasa asam dan tidak enak. Lalu raja marah dan bertanya, kenapa seperti ini? Dan kemudian para pegawai menceritakan bahwa itu adalah perintah daripada putri raja. Raja marah kepada putri raja dan berkata, kenapa kamu pindahkan anggur yang terbaik ini ke dalam bejana perak dan emas? Dan akibatnya jadi asam dan tidak baik. Saudara sekalian, putri raja kemudian balik kepada William dan bertanya, kenapa kamu membohongi saya? Lalu William berkata, tahukah Tuan Putri, bahwa Tuhan seringkali memberikan kepada orang-orang yang sederhana, kepada orang-orang yang kita seringkali tidak pandang sebelah mata. Tetapi Tuhan menyimpan kebijaksanaan, Tuhan memberikan kepandaian untuk membuat kita jadi lebih baik. Nah, saudara sekalian, ilustrasi ini menggambarkan buat kita bahwa kita harus belajar menerima nasihat yang baik. Kenapa saudara sekalian? Karena seringkali Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tuhan pakai pasangan kita, suami kita untuk memberi nasihat yang baik buat istri-istri. Tidak ada yang amin, amin. Banyak istri berkata, papa kenapa enggak mau dengar nasihat saya? Tapi seberapa banyak istri tidak mau mendengar nasihat suami. Seringkali juga Tuhan memakai istri kita untuk memberi nasihat buat para suami. Jangan sampai suami dengan kesombongan berkata, lu tahu apa? Kenapa kamu memberi nasihat? Sudah, jangan ikut-ikut.
Dan hati-hati, karena seringkali Tuhan menyelamatkan hidup kita melalui nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan juga bisa pakai orang tua kita, Tuhan juga bisa pakai pemimpin rohani kita, Tuhan juga bisa pakai anak-anak kita. Apalagi sekarang di zaman sosial media, orang-orang tua zaman daripada generasi yaitu saudaraku baby boomer. Kalau Anda mau belajar tentang gadget, jangan tanya kepada orang sesama baby boomer, sama-sama tidak tahu. Belajarlah dari anak-anak muda, generasi muda, mereka hebat-hebat. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin saudaraku. Dan mari kita belajar saudaraku, bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita, bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang membenci kita, musuh kita. Kenapa? Karena seringkali haters itu jauh lebih memperhatikan diri kita daripada kita sendiri. Saudara, betul nggak saudara? Nah seringkali mungkin ada haters ngomongnya tidak menyenangkan, tapi siapa tahu itu merupakan satu hikmat yang kita bisa pakai demi kemajuan kita. Nah, Jenderal Naaman, dia bersikap benar saat menerima nasihat yang baik. Sikap benar saat menerima nasihat itu bagaimana? Mencintai nasihat, didikan, dan teguran. Saudara sekalian, orang yang mau terus belajar untuk menerima nasihat, menjadi lebih baik, untuk menerima didikan, bahkan teguran, maka hidupnya akan semakin mengalami mujizat. Katakan yes. Orang seringkali hanya mau mendengar apa yang dia ingin dengar. Tapi seringkali kita untuk jadi bijaksana, jadi lebih maju, kita harus mau mendengar apa yang kita tidak ingin dengarkan. Kita seringkali ingin dipuji, kita ingin dihormati, dihargai. Tapi ketika kita dididik, diajar, ditegur, percayalah semua akan mendatangkan kebaikan. Bijak memilih nasihat yang harus diterima dan harus ditolak. Tidak semua usulan harus didengar. Tidak semua nasihat harus kita terima. Jelas kita hati-hati dengan nasihat daripada orang-orang di sekitar kita. Ingat kehancuran Rehabeam, anak Raja Salomo. Ketika Rehabeam memerintah Israel, memerintah Yehuda, apa yang menjadi kehancuran? Karena Rehabeam salah memilih nasihat. Dia menolak nasihat daripada para penasihat raja pada zaman bapaknya. Dia mau mendengar nasihat anak-anak muda sebayanya untuk bersikap keras kepada rakyat. Dan akibatnya kerajaan Israel pecah jadi dua. Nah, juga gunakan standar kebenaran Alkitab saat menimbang nasihat. Selalu check and recheck dari Alkitab. Bukan hanya ide yang baik, bukan hanya ide yang kreatif, tapi coba cek dulu dari Alkitab sesuai atau tidak. Dan saya percaya kalau Naaman mengalami mujizat, dia merendahkan hati karena dia bersikap benar saat menerima nasihat yang baik. Saudara dan saya hari ini belajarlah terbuka bagi setiap nasihat yang baik. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang kedua, rahasia mujizat kerendahan hati adalah apa? 2 Raja-Raja 5 ayat 11 sampai ayat 12. Lalu pergilah Naaman dengan gusar, dengan marah, sambil berkata, aku menyangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Nabi Elisa datang keluar dari rumahnya, menyambut dia, memberi red carpet, dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Disambut aja enggak. Malah cuman pegawainya Gehazi, anak buah Elisa, yang disuruh bicara kepada jenderal yang besar. Dan lihat dalam kemarahannya. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian pergilah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara sekalian, yang pertama tadi kita harus bersikap benar saat menerima nasihat. Nah, rahasia mujizat kerendahan hati yang kedua adalah berespon benar terhadap sikap dan perkataan orang lain. Berespon benar terhadap sikap dan perkataan orang lain. Saudara, orang sombong itu biasanya paling gak suka lihat orang sombong. Ya bayar. Betul gak? Orang sombong itu paling benci lihat orang lain sombong.
Kenapa? Karena dia merasa ada saingannya orang sombong, saudaraku. Nah, orang sombong biasanya cepat berasumsi negatif terhadap orang lain. Kalau dia lihat dirinya sendiri, dia pakai teleskop. Anda tahu teleskop? Tapi kalau lihat orang lain, dia pakai mikroskop. Dia pakai mikroskop kecil jadi gede banget, saudaraku. Nah, berapa banyak kita seperti Jenderal Naaman ini di awal. Ternyata Jenderal Naaman awalnya berasumsi, berpikir bahwa Nabi Elisa tidak menghormatinya, bahkan menghinanya. Keluar saja dari rumah tidak, bahkan nyuruh mandi di sungai Yordan. Dan Anda tahu sungai Yordan memang saudaraku jauh lebih baik daripada sungai di Indonesia. Tapi minimal kalau Anda masuk ke sungai Yordan, itu sungai biasa. Bahkan kalau kita baptisan air di sana, kaki siap digigit oleh banyaknya ikan-ikan kecil, saudara. Dan geli sekali. Dan Anda bisa bayangkan, saudaraku, bahkan ketika mulai ada air banyak, maka airnya jadi keruh, jadi coklat. Dan Anda mengerti, saudaraku. Nah, Jenderal Naaman tersinggung terhadap sikap dan perkataan Nabi Elisa. Dia pikir bahwa minimal Elisa keluar dari rumahnya, memberi hormat, meletakkan tangan, tumpang tangan ke tempat yang sakit. Ini enggak, keluar saja enggak. Bahkan disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan yang tidak sebaik sungai-sungai di Aram. Untung akhirnya Jenderal Naaman mau berespon benar terhadap sikap dan perkataan Nabi Elisa. Saudara sekalian, bagaimana respon kita terhadap sikap dan perkataan orang lain akan menentukan ukuran kerendahan hati dalam hidup kita. Respon benar terhadap sikap dan perkataan orang lain adalah apa? Jangan cepat marah dan berasumsi salah. Saudara sekalian, kita dengan mudah langsung mencap orang itu sombong, orang itu egois, orang itu ternyata begini-begini. Padahal saudaraku, Yesus berkata, seringkali kita lihat saudaraku, selumbar atau satu helai rambut di mata orang lain. Padahal di depan mata kita sendiri ada gajah yang besar tapi enggak lihat. Nah saudaraku, jangan cepat marah dan berasumsi salah. Ya toh, kenapa? Karena Jenderal Naaman berpikir, ini Nabi Elisa tidak hormati saya, menyinggung saya. Tapi lihat, dan berikutnya jangan izinkan orang lain mengontrol dan mempermainkan hidup kita. Saudara tahu, ada mainan seperti drone bisa terbang karena ada remote kontrolnya. Drone itu nggak akan terbang, nggak akan bergerak kalau dia tidak digerakkan oleh remote-nya. Jangan izinkan hidupmu dipengaruhi oleh perkataan orang lain, oleh sikap orang lain. Ketika orang baik, hatimu sukacita. Saat orang kemudian jahat sama saudara, hatimu kemudian marah dan jengkel. Maka kita akan menjadi alat mainan daripada orang lain. Hari ini belajar, jaga hati, jaga sikap kita. Orang boleh ngomong apapun juga, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang lain. Tapi ditentukan oleh keputusan kita untuk mentaati perintah-perintah Tuhan. Amin, saudaraku. Belajar berempati terhadap orang lain. Saudara, mari kita belajar coba pakai sepatu orang lain. Seringkali kita pakai sepatu kita sendiri, kita anggap ini yang terbaik. Dan kita tidak pernah berempati, tidak pernah coba memahami orang lain. Kenapa ada orang iri dengan saudara? Oh, ternyata orang itu hidupnya lagi susah dan sulit. Oh, kenapa ada orang begitu jahat dengan kita? Oh, karena dia adalah orang yang juga terluka dengan masa lalunya. Oh, kenapa ada orang begitu egois? Oh, ternyata orang itu betul-betul tidak mau membuka hati bagi Tuhan dan Roh Kudus mengubah hidupnya. Nah, saat kita belajar bisa berempati, memahami orang lain, maka diri kita akan tetap bisa berespon benar terhadap orang lain. Kita tahu bahwa truk sampah yang mengangkut sampah-sampah dari depan rumah kita, dia kolek sampah dari berbagai tempat yang harus diambil. Tapi lihat, truk sampah kalau sudah penuh dengan sampah, maka yang dilakukan truk sampah adalah apa? Dia cari tempat untuk pembuangan sampah-sampah itu.
Saudara sekalian, jangan mau diberi sampah oleh orang lain. Katakan amin. Saat orang lain sudah penuh dengan sampah, sudah stres, frustrasi, coba lihat saudara dan dia mau coba memberikan sampah buat kita. Jangan izinkan hidupmu dipenuhi dengan sampah. Izinkan hidupmu dipenuhi dengan semua yang terbaik daripada Tuhan. Katakan yes. Yang ketiga, saudara sekalian, rahasia mujizat kerendahan hati, 2 Raja-Raja 5 ayat 14. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Keren banget. Tanpa operasi plastik, ya kan? Tanpa kemudian semua anti aging, ya toh. Ternyata lihat Jenderal Naaman sembuh, bahkan kulitnya seperti kulit bayi. Saudara sekalian, kita belajar tadi. Yang pertama, kita harus bersikap benar saat menerima nasihat. Yang kedua, berespon benar terhadap sikap dan perkataan orang lain. Dan yang ketiga, rahasia mujizat kerendahan hati, berani mentaati perintah Tuhan dalam ketepatan. Saudara sekalian, kerendahan hati Jenderal Naaman teruji saat ia mau mentaati perintah Tuhan untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara, untungnya Jenderal Naaman, dia mau merendahkan hati untuk taat kepada perintah Tuhan. Dan kalau kita mau taat, jangan separuh-separuh. Kenapa? Coba seandainya kita bayangkan Jenderal Naaman dengan gengsinya, oke deh, aku mau mandi di sungai Yordan. Tapi seandainya dia cuma mandi 2 kali. Saya mau tanya dengan saudara sekalian, dia sudah taat belum? Dia sudah taat belum? Taat tapi hanya sebagian. Saat dia cuma mandi 4 kali, waktu keluar tetap kusta. Ketaatan tidak hanya melakukan sebagian. Ketaatan adalah melakukan tepat, bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Tuhan perintahkan buat saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kerendahan hati seseorang akan teruji dan terukur dari seberapa besar ketaatan kita akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan mengampuni, mari kita belajar tidak pakai excuse. Kita segera lepaskan pengampunan. Kalau firman Tuhan berkata kita harus belajar melayani, mari jangan pakai excuse dengan banyak alasan untuk kita tidak mau melayani. Ketika firman Tuhan berkata buat kita untuk kita berdamai dengan orang yang jahat dengan kita, jangan cari excuse. Ketika Tuhan berkata agar kita sungguh-sungguh mendahulukan Tuhan, beribadah, jangan cari alasan. Kalau Tuhan memerintahkan agar kita menabur bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang miskin, jangan cari excuse. Mari kita belajar, ada banyak orang seringkali cari alasan untuk menghindar taat akan perintah Tuhan. Kalau sebenarnya dilihat adalah karena kesombongan yang ada di hatinya. Lihat hari-hari ini ada banyak orang cari alasan. Oh nggak usah mengembalikan perpuluhan, karena itu perjanjian lama bla bla bla. Cari banyak alasan. Tapi mari kita belajar. Apapun yang firman Tuhan katakan, belajar lakukan dalam ketepatan. Karena itu adalah tanda kerendahan hati kita kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, cukup. Cara mentaati perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan tepat. 7 kali, kalau diperintahkan 7 kali, jangan 6 kali, jangan 8 kali. Lakukan dengan tepat. Melakukan perintah Tuhan dengan iman percaya. Saudaraku, jangan sambil ragu-ragu. Pokoknya walaupun tidak ngerti, pokoknya aku percaya. Tuhan suruh aku menabur di masa sulit, aku lakukan. Dan lihat nanti Tuhan yang akan bekerja. Katakan amin. Lalu melakukan perintah Tuhan dengan sukacita. Jangan melakukan perintah Tuhan sambil ngomel, sambil bersungut-sungut. Tapi dengan sukacita. Kata bersama saya, sukacita. Saudara sekalian, inilah yang akan menjadi mujizat dalam kerendahan hati. Yang keempat, yang terakhir, rahasia mujizat kerendahan hati adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 17. Kemudian kembalilah ia, Jenderal Naaman setelah sembuh. Kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, balik ke rumah Nabi Elisa. Setelah sampai, tampillah ia
Elisa di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." Lihat bagaimana Jenderal Naaman akhirnya percaya kepada Tuhan Sang Jehova. "Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Ayat 16, tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Nabi Elisa bukan berarti tidak perlu duit, tidak perlu persembahan, tapi karena Tuhan perintahkan agar Elisa tidak terima persembahan dari Jenderal Naaman. Kenapa? Karena di balik persembahan itu ada sakit kustanya. Saudaraku, apa yang terjadi? Dikatakan kemudian, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, Elisa tetap menolak. Ayat 17, akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal." Tanah satu kereta yang ada di Israel, yang ada di depan rumah Elisa. Lihat bagaimana ternyata jenderal ditolak persembahannya. Dia tidak diizinkan memberi, malah dia ngambil tanah, dia minta tanah satu kereta. "Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan." Nah, saudara sekalian, selain kita harus bersikap benar saat menerima nasihat, berespon benar terhadap sikap dan perkataan orang lain, berani mentaati perintah Tuhan dalam ketepatan. Yang terakhir, yang keempat, rahasia mujizat kerendahan hati adalah bersikap baik terhadap orang lain. Saudara sekalian, kalau kita berkata, "Aku mau rendah hati di hadapan Tuhan," bagaimana mungkin kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan yang tidak kelihatan mata? Kalau terhadap orang-orang yang kelihatan mata, kita bersikap angkuh dan arogan. Setelah sembuh, Jenderal Naaman mau kembali ke rumah Nabi Elisa untuk berterima kasih. Saudara sekalian, bahkan saat persembahan ditolak oleh Nabi Elisa, justru dengan kerendahan hati, Naaman membawa pulang tanah dari Israel. Untuk apa? Untuk mengingatkan Jenderal Naaman bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Israel adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan yang kita kenal sekarang namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Sikap baik terhadap orang lain itu bagaimana? Hargai orang lain. Kalau kita mau dihargai orang, maka kita juga harus menghargai orang lain. Saudara sekalian, kita harus tahu berterima kasih kepada orang lain. Ada orang-orang yang tanpa kita sadar telah berjasa banyak dalam hidup kita. Dan orang yang bersikap baik adalah orang yang tahu berterima kasih. Maaf kata, di zaman sekarang yang zaman orang serba egois, ada banyak orang yang penting saya diuntungkan, yang penting saya mendapat apa yang saya mau, dan kemudian melupakan orang-orang yang telah menolong hidupnya. Hari ini belajarlah dari kerendahan hati Jenderal Naaman. Bersikap merendah terhadap orang lain. Low profile. Ada pepatah Indonesia bagus. Seperti padi, ketika tambah berisi, semakin merunduk. Saya memberkati setiap saudara dan saya. Semakin Anda diangkat, diberkati Tuhan. Jangan semakin arogan di depan orang lain. Semakin kita merendah, orang yang rendah hati akan ditinggikan dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, kerendahan hati adalah rahasia bagi datangnya mujizat. Hari ini mujizat apa yang Anda sedang nantikan? Belajarlah dalam kerendahan hati. Belajarlah merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Sama seperti yang Jenderal Naaman lakukan. Rahasia mujizat kerendahan hati ada 4 poin. Yang pertama, bersikap benar saat menerima nasihat. Jenderal Naaman terselamatkan karena dia mau mendengar nasihat yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang bodoh benci nasihat, tapi orang yang bijak dia mencintai nasihat dan didikan. Yang kedua, berespon benar terhadap sikap dan perkataan orang lain. Jangan gantungkan hidupmu dari apa kata orang. Saat engkau posting sesuatu di sosial media, yang like banyak, hatimu puas.
Tapi kalau nggak ada yang like, Anda kemudian frustrasi dan Anda like sendiri, saudaraku. Itu bukan orang yang Tuhan mau. Apapun respon orang lain buat kita, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, berani mentaati perintah Tuhan dalam ketepatan. Jangan separuh-separuh, karena orang yang rendah hati, dia akan taat firman dalam ketepatan. Dan yang keempat, bersikap baik terhadap orang lain. Percayalah, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menolong hidup kita. Tapi ada saatnya, giliran kita yang akan dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Siapa diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Dan siapa mengalami mujizat? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.